kurang jelas dan kurang tajam penglihatan kita tentang hujan ini, siapa yang menurunkan. Bisa-bisa kita terjebak dalam perbuatan ingkar. Apa dan siapa yang nggak butuhin hujan sebenarnya? Persoalannya kalau menjadi banjir itu efek daripada campur tangan manusia. Kalau menjadi ada banjir bandang karena pohonan banyak ditebangin oleh manusia. Hujannya itu sendiri manfaat. Pada hal yang bermanfaat itu sendiri, kalau kurang-kurang bisa kita melihatnya, kita jatuh pada perbuatan yang ingkar. Contohnya gini. Misalnya ada seorang petani, ini misalnya ya, saya tidak mengeneralisir petani-petani, tapi ini misalnya keadaan hujan terus begini. Tumbuhannya nanam pare misalnya, ini pare bukan bahasa Sunda, pare yang pahit nih, baru tumbuh, dihajar hujan begini sore pagi, dia berkata, bahasanya dengan ya Allah ya Roh. Kalau hujan begini mulu, bagaimana jadi pohonan saya bisa berkembang bagus? Ini bisa busuk ini mah. Bisa boro-boro panen ini tuh. Perkataan yang demikian sudah mengandung perkataan yang ingkar. Apalagi diiringi dengan perbuatannya. Nah sekarang kebalikannya, panas. Bila panas terjadi berkepanjangan, kita mengerti sumur akan kering. Pohonan merana terlihatnya oleh kita. Tanah-tanah pada retak, meletak. Di situ petani akan ngomong, ini kapan kesempatannya saya menanam, karena saya sudah hampir 3 bulan. Kapan turunnya hujan, kagak mau turun hujan ya. Gitu. Dengan perasaan yang sewot, apalagi ada bahasa gitu. Sumur udah pada kering, hujan juga turun, bagaimana ya, seperti itu. Itu kita bisa terjebak di dalam perbuatan ingkar, sehingga kitanya orang yang munkar. Banyak misalkan kita kerjakan yang begitu-gitu, lama-lama menjadi kafir kitanya. Kafir kan orang yang ingkar. Jadi kalau melihat kafir, jangan kita tuding ke orang lain, tuding diri kita sendiri. Kita banyak ingkarnya nih. Jadi memenuhi syarat nggak nanti kita dipanggil sebagai ya ayyuhalladzina kafaru, orang-orang kafir. Memenuhi syarat enggak? Ini kan kebanyakan kita melihat orang lain, kafir, ini kafir, yang begini kafir. Saya secara pribadi nggak mau mengkafirkan orang, tapi saya melihat diri saya, apakah saya kafir nggak ya? Itu aja. Jadi kita lebih baik introspeksi diri daripada harus mengkorek orang lain dalam hal ini. Nah, yang saya maksudkan adalah tadi keterangan kita mengenai keji dan munkar. Sejauh mana itu bisa tercegah daripada orang yang melaksanakan sholat. Nah maka sholatnya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada keji dan munkar. Perilaku orang yang sholat itu sebaiknya dia mencegah dirinya, mewaspadai dirinya, kemudian mewanti-wanti dirinya agar jangan sampai melakukan keingkaran, jangan sampai melakukan kekejian yang seperti itu. Sehingga dari waktu sholat zuhur, dia harus bertahan sampai ke sholat asar, tidak melakukan yang jelek, yang mengandung munkar, apalagi mengandung keji. Dari mulai sholat asar, dia bertahan sampai ke sholat maghrib. Dan berikutnya kita singkat sampai datang waktu zuhur kembali, dia bertahan. Di 24 jam itu dia sudah terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kitanya aktif, bukan hanya mengharapkan setelah sholat 5 waktu ditunaikan, kita mengharapkan tercegah. Banyak sekali orang yang ya kita sebut kaum muslim, sholat ini itu, nggak taunya berantem sama istrinya sampai istrinya diseret-seret, banyak kok. Kita bukan menuding ya, tapi banyak contohnya.
Banyak sekali baru keluar dari masjid, sebagai contoh nih, ada 2 orang, bang ntar kondangan nggak? Ke rumah siapa? Ke rumah si Anu misalnya, nama saya nggak sebut lah. Ke rumah si Anu, nggak ah, gua mulu kondangan, gua beberapa kali kondangan, dia nggak kondangan sama gua kemarin juga. Itu kita ngomong begitu, omongan yang demikian mengandung unsur keingkaran. Padahal kita baru turun dari masjid, dari sholat, katakan sholat maghrib, kita udah mengatakan begitu. Nah ini perlu waspada bener tentang ini. Kalau mau terhindar daripada kekejian dan keingkaran, ya warnai sholatnya itu bukan hanya sekedar yang 5 waktu yang ketahuan begitu. Habis itu perilaku orang yang sholat kan harus mencegah, harus melaksanakan pencegahan daripada kekejian dan kemungkaran, laksanakan seperti itu. Nah kalau pertanyaan Ustadz seputar itu, penjelasan saya baru seperti itu aja. Demikian ya. Berarti antara sholat yang dilakukan, sholat syariatnya yang bentuknya demikian, ada rukun-rukun yang kita laksanakan, itu harus diiringi juga dengan perilaku setelahnya. Itu kita sebutnya adalah diteruskan dengan pengelolaan akhlak. Pengelolaan akhlak. Nah, sedangkan saya tambahkan sedikit ya Ustadz ya. Sedangkan sholat itu sendiri kita maknai adalah acara kita mendekatkan jiwa kita kepada Yang Maha Kuasa. Tapi ini bukan diri ya, mendekatkan diri bukan, mendekatkan jiwanya, atau yang kita sebut hatinya atau batiniahnya. Kalau diri kan ini, kalau diri yang kayak begini mendekatkan kepada Yang Maha Kuasanya pada saat kita takbiratul ihram sampai salam, sholat 5 waktu itu kita mendekatkan diri. Bila memang terbawa ke dalam batinnya dengan pekerjaan yang tadi mengadakan pencegahan dari keji dan munkar, begitulah acara kita mendekatkan jiwanya kepada Yang Maha Kuasa. Itu. Jadi kalau kita teliti dari, katakanlah bisa disebut simbol-simbol, nggak, artinya misalnya kita berdiri menghadap ke arah kiblat, ya, terus kita takbiratul ihram, terus ruku, sujud dan seterusnya, yang merupakan adalah bagian dari rukun sholat. Ada nggak itu sebagai simbol-simbol yang harus diimplementasikan dalam bentuk akhlak untuk kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tujuan sholat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa secara batiniahnya? Ya udah barang tentu ada. Jadi dari mulai kita takbiratul ihram, bagi yang bisa silakan saja sebut Allahu Akbar, itu kan penyebutan. Bagaimana bentuk dalam kejiwaan kita tentang akbarnya Allah? Allahu Akbar, silakan cari dengan jalan masing-masing. Yang begitu nggak bisa ditunjukin harus begini, harus begitu pencariannya. Silakan saja cari akbar Allah. Mungkin kita mengenal akbar Allah baru dalam bentuk kebendaan. Ya contoh kita dari sini ke Bandung saja kan udah kita bilang jauh. Dan kita belum berkeliling dunia ini, jauh. Gambarkanlah dengan itu tentang akbarnya Allah baru hanya sekedar kebendaan. Belum lagi yang di dalam kejiwaan kita akbarnya Allah itu. Nah, kalau orang yang ahli, mungkin di mana keberadaan galaksi, di mana keberadaan galaksinya ada 2 yang saya kenal, Andromeda dan Bima Sakti, cukup luas sekali. Yaitu seumpamanya kita terlalu jauh bicara ke sini, itu kan meliputinya yang seperti itu. Itu contoh dalam kebendaan, sebab dalam kejiwaan cari sendiri gitu. Nah, kemudian di dalam sholat ada bacaan, sepenggal bacaannya, nggak semuanya ya. Pada waktu setelah kita takbiratul ihram itu kan ada doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bijalika umitu wa ana. Ada yang wa ana awalul muslimin, ada yang wa ana minal muslimin. Itu sah juga, semua juga. Di situ kalimat berat kita turunkan kepada Yang Maha Kuasa untuk diri pribadi kita. Sesungguhnya sholat kita, hidup kita, mati kita, kalau kita mau sebutkan perjuangan saya semuanya,
itu adalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah tuh gitu. Nah sekarang dalam implementasi kehidupannya bener enggak? Hanya untuk Allah kan gitu. Tanah kita sejen kali minta untuk bikin saluran air, wah kita kudu marah, kudu tarik urat dulu, biasa ada begitu. Kudu tarik urat dulu, udah musyawarah belum ini gitu tuh misalnya. Nah pada bagian-bagian itu lebih waspada lagi kita mestinya. Itu bahasa yang udah kita turunkan. Seakan-akan, bukan seakan-akan, memang kita berbicara kepada yang maha kuasa walaupun kita nggak lihat. Hanya dengan akidah kita, dia ada. Ya, sholat wa nusuki wa yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu kalimat berat. Silakan itu direalisasi. Ya pada saat kita ruku, sujud, apa sih maknanya ruku? Apa sih maknanya sujud? Cari, ada. Ruku bentuk penghormatan kepada segenap alam. Sujudnya adalah bentuk takjimnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diakhiri dengan tengok kiri, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, kiri gitu. Kan bukan juga kita sekedar mendoakan orang yang pada waktu itu ada bersolat bersama kita. Kalau secara fikihnya ya iya. Ya karena kita kan adanya di situ. Tengok kiri dan kanan mendoakan orang di sekitar kita. Tapi secara luasnya setelah sholat fikihnya kita laksanakan, bagaimana kita atas doa itu? Gampang aja. Ada tetangga kita orang masak misalnya, ya bawain beras kalau kita punya 2 liter, 3 liter. Ada anak kecil kelas SD lah, nggak sekolah, kita tahu dia nggak punya ongkos, tapi dia pengen sekolah, tapi dia pengen jajan, berikan 5.000, 10.000, tergantung keikhlasan kita, silakan saja. Nah, dengan begitu menjadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga dapat berkah juga dari kita, kan seperti itu. Gerakan-gerakan dalam sholat itu kalau kita mau lebih detail lagi nanti lama banget waktunya. Cukup segitu aja dulu ya.